Yang pertama, ada pengertian pengeroyokan. Pengeroyokan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang terhadap korban secara bersama-sama. Pengeroyokan seringkali melibatkan serangan fisik, namun juga dapat mencakup intimidasi atau ancaman secara verbal. Dalam hukum Indonesia, pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang atau barang. Di sini juga ada sejarah pengeroyokannya. Pengeroyokan telah ada sejak zaman dahulu dan seringkali terjadi dalam berbagai konteks, seperti konflik antar kelompok masyarakat, perkelahian massal, atau dalam bentuk perdiskusian terhadap kelompok minoritas. Dalam konteks modern, pengeroyokan kerap dilatar belakangi oleh masalah sosial, perbedaan pendapat, atau dendam pribadi. Nah, sekarang masuk ke dampak pengeroyokan, yaitu dampaknya yang pertama fisik, yaitu membuat luka-luka serius atau bahkan kematian. Yang kedua, dampak psikologis, yaitu membuat trauma mental, stres, atau ketakutan yang berkepanjangan. Yang ketiga, yaitu dampak sosial, yaitu kehancuran hubungan sosial atau stigmatisasi terhadap korban. Yang keempat, ada ekonomi, yaitu biaya pengobatan dan pemulihan yang tinggi serta kehilangan produktivitas kerja. Regulasi pengeroyokan. Dalam hukuman Indonesia, pengeroyokan diatur dalam pasal 170 KUHP yang menyebutkan bahwa 1. Setiap orang yang melakukan kekerasan secara bersama-sama di muka umum dapat dikenakan hukuman penjara. Kedua, hukuman bervariasi tergantung pada akibat yang ditimbulkan, mulai dari pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan, hingga hukuman yang lebih berat jika menyebabkan luka berat atau kematian. Selanjutnya adalah statistik data pengeroyokan. Menurut data jenis kejahatan per November 2023 yang dikeluarkan oleh Pusiknas Baris Krim Polri, kasus pengeroyokan menduduki peringkat yang cukup rendah, yaitu dengan jumlah kasus kurang dari 40.000. Walaupun banyak kasusnya tidak sebanyak kasus-kasus kejahatan yang lain, pengeroyokan tetap harus dijadikan perhatian bersama karena dapat merugikan banyak pihak. Norma yang telah dilanggar. Yang pertama, norma hukum. Melanggar peraturan pidana terkait tindakan kekerasan. Dan yang kedua, norma sosial. Bertentangan dengan norma kebersamaan, persaudaraan, dan penyelesaian masalah secara damai. Yang ketiga dan yang terakhir adalah norma agama. Mayoritas agama mengecam tindakan kekerasan dan menyerukan kedamaian serta penyelesaian konflik secara damai. Upaya pencegahan pengeroyokan dapat dilakukan melalui beberapa cara. Yang pertama, pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penyelesaian konflik tanpa kekerasan. Yang kedua, penegakan hukum. Penegakan hukum bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku pengeroyokan. Yang ketiga, pendekatan sosial. Pendekatan sosial sendiri bertujuan untuk menggalakkan kegiatan positif yang dapat mempererat solidaritas antar warga. Dan yang terakhir, mediasi. Menggunakan metode mediasi untuk menyelesaikan konflik antar individu atau kelompok sebelum berkembang menjadi kekerasan. Salah satu kasus pengeroyokan yang pernah terjadi adalah kasus pengeroyokan pria di Buleleng yang terjadi di Bali pada 15 April 2024. Beberapa pemuda memukul, menendang, menghantam menggunakan pot, dan menggunakan sajam terhadap korban. Setelah melalui proses pengadilan, beberapa pemuda tersebut divonis pidana 7 tahun penjara berdasarkan pasal 170 ayat 2 ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.